Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial saat kunjungan kerja ke Bali. Kedatangan Presiden disambut antusias warga di Pasar Kreneng dan Pasar. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan bantuan sosial kepada pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan penerima program Keluarga Harapan. Presiden juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Seperti biasa, Jokowi juga membagikan kaos kepada warga. Pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter sudah terrealisasi di sejumlah pasar di Jakarta. Warga harus menunjukkan KTP untuk pembelian 2 liter minyak goreng per harinya. Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan baru untuk menekan harga minyak goreng curah. Salah satunya dengan mengeluarkan program Migor Rakyat. Warga yang ingin membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter diwajibkan menunjukkan kartu identitas atau KTP. Kebijakan ini pun telah diterapkan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Para pedagang dan pembeli di pasar ini menyambut baik kebijakan ini karena dinilai dapat menekan harga minyak goreng curah yang sempat mahal beberapa waktu lalu. Ya nggak masalah sih, masyarakat udah sadar gitu ya, maksudnya biar nggak rebutan. 28 per 2 liter. Satu KTP 2 liter per hari. Harga 2 liter 28. Cuman ya KTP ya. Kayak KTP. Ya lebih gimana ya, lebih bagus lah. Soalnya kalau beli di luar lebih mahal. Itu sudah 19.000 gitu. Untuk pembelian, setiap warga dibatasi 1 KTP maksimal bisa membeli 2 liter minyak goreng curah per harinya. Kita beralih ke informasi lainnya, artis Gary Iskak yang ditangkap karena kasus narkoba dibawa ke rumah sakit setelah mengeluh sakit. Gary dibawa oleh penyidik ke Rumah Sakit Kartika Asih Kota Bandung untuk mendapatkan perawatan. Aktor Gary Iskak yang ditangkap di Tres Narkoba Polda Jawa Barat karena kasus narkoba dibawa ke Rumah Sakit Kartika Asih Kota Bandung karena mengeluh sakit. Namun polisi belum memastikan penyebab keluhan kesehatan yang diderita Gary. Polisi menjelaskan saat ini Gary masih dirawat dan kondisinya berangsur stabil. Sebelumnya, Gary Iskak ditangkap bersama 4 rekannya di sebuah rumah di kawasan Bandung, Jawa Barat. Saat ditangkap, ia tengah berpesta sabu. Keempat rekannya berinisial TR, DW, AR, dan seorang wanita dengan inisial SP. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu sisa pakai serta alat isap. Artis Gary Iskak kembali terjerat narkoba. Faktanya jatuh bangun dan ketergantungan artis terhadap narkoba bukanlah yang pertama kali terjadi. Seolah tak jera dengan jeratan narkoba, artis Gary Iskak kembali berurusan dengan barang haram. Gary ditangkap Senin malam saat tengah mengonsumsi sabu bersama 4 rekannya di Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti sabu, sisa pakai, serta alat hisap. Yang menyedihkan, ini bukan kali pertama Gary Iskak berurusan dengan narkoba. Tahun 2007, ia pernah divonis 8 bulan penjara atas kepemilikan sabu. Menurut Dr. Ferry Wirawan selaku ahli gizi alias nutrisionis, narkotika mengaktifkan sistem saraf pusat dengan sistem reward pelepasan endorfin. Endorfin meredam persepsi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang sementara. Sementara otak terprogram untuk memastikan kegiatan yang dianggap menyenangkan akan diulang lagi. Sementara itu, psikolog Sani Budiantini meminta pengguna narkoba menjauhi pergaulan yang merusak agar tidak mengulangi perbuatannya.
mestinya orang itu menyelesaikan masalahnya, baru kemudian dia bisa melakukan coping behavior. Yang ketiga adalah faktor psikologi sosial, di mana tergantung circle pertemanannya. Ketika seorang mau berubah, tapi kemudian circle pertemanannya masih sama, maka orang itu akan terjaring atau terjebak lagi ke dalam perilaku yang sama. Jatuh bangun dari ketergantungan kalangan artis terhadap narkoba bukanlah yang pertama kali terjadi. Januari silam, Nia Ramadhani, suaminya Ardi Bakri dan sopirnya Zen Vivanto divonis 1 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Belakangan, dalam putusan banding, Nia dan Ardi Bakri divonis bebas. Di bulan yang sama, pesinetron Naufal Samudra diamankan di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta. Naufal ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika sintetis jenis LSD. Sebelumnya Naufal pernah berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama April 2020 lalu. 2 pekan jelang keberangkatan gelombang pertama jemaah calon haji, Menteri Agama mematangkan berbagai persiapan. Informasinya saat lagi untuk Anda.